Perkenalkan, nama saya Reni Sinaga dengan NIM 20105211038. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan bagaimana cara menganalisis data hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi analisis terhadap penjumlahan data, rata-rata, dan standar deviasi dari data sensus pertanian tahun 2003 dan 2013. Dari data-data yang tersedia, maka dapat dianalisis untuk menentukan jumlah tanaman pangan pada tahun 2003 hingga 2013. Maka formulasi yang dapat digunakan adalah sum, lalu blok 2 data, lalu enter, maka akan ditemukan jumlah pangan pada tahun 2003 dan 2013. Lalu untuk menentukan rata-rata, lakukan hal-hal yang sama dengan menggunakan formulasi average, lalu blok 2 data yang tadi, lalu enter. Lalu untuk menentukan standar deviasi juga digunakan data yang sama namun dengan menggunakan formulasi stdef, lalu di enter. Lalu untuk mempermudah penghitungan data yang lainnya, kita dapat memblok kolom jumlah, rata-rata, dan standar deviasi yang sudah ditemukan. Lalu arahkan kursor ke ujung kolom sehingga muncul tanda positif, lalu tarik kursor ke bawah sampai ke data yang terakhir, sehingga semua data akan muncul otomatis. Lalu jika ingin menyajikan data dalam bentuk diagram batang, maka kita dapat membuatnya dengan cara klik insert, lalu setelah itu klik kolom, setelah itu pilih diagram batang yang ingin digunakan. Setelah muncul blank box seperti ini, maka kita dapat mengisi data-data dengan cara klik kanan pada blank box, lalu pilih select data. Setelah itu pada change data range tidak perlu diisi karena kita tidak akan menggunakan seluruh data. Lalu klik add. Pada series name yang perlu kita blok adalah rata-rata rumah tangga pertanian. Setelah itu pada series value yang diperlukan adalah blok seluruh nilai dari rata-rata rumah tangga pertanian. Setelah itu oke. Lalu pada edit, pada axis label range yang diperlukan adalah seluruh uraian, yaitu mulai dari tanaman pangan sampai ke jasa pertanian. Lalu klik OK. Lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka ini adalah grafik batang dari analisis deskriptif terhadap data sensus pertanian tahun 2003 dan 2013. Lalu untuk memperjelas sumbu Y yang dapat kita lakukan adalah dengan cara double klik pada sumbu Y, lalu setelah itu klik borderline color, lalu setelah itu pilih solid line, lalu pilih color warna hitam, lalu di close. Hal yang serupa juga dapat kita lakukan pada sumbu X, yaitu double klik pada sumbu X, lalu setelah itu pilih line color, pilih solid line, colornya berwarna hitam, lalu setelah itu close. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu agar diagram batang nampak lebih besar, kita dapat menghapus kolom ini dengan cara klik delete pada keyboard. Lalu setelah itu untuk menghapus garis-garis pada sumbu Y dapat kita lakukan dengan cara klik garisnya. Lalu setelah itu tekan tombol delete yang terdapat pada keyboard, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu untuk menambahkan label pada sumbu X dan sumbu Y dapat dilakukan dengan cara klik layout, kemudian axis titles, lalu klik primary vertical axis title, kemudian klik rotated title dan ketik rumah tangga pertanian, lalu klik enter. Lalu setelah itu untuk menambahkan label pada sumbu X dapat ditambahkan dengan cara klik layout, lalu klik axis title, lalu setelah itu klik primary horizontal axis title, lalu setelah itu pilih title below axis. Setelah itu ketik uraian, lalu enter. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu tambahkan standar deviasi untuk membantu bagaimana jangkauan dari masing-masing data terhadap uraian yang tersedia
dan juga untuk melihat bagaimana pengaruh perbedaan yang ada. Cara untuk menambahkan standar deviasi adalah yaitu klik pada batang grafik, lalu klik layout, setelah itu klik error bar, dan error bar yang dipilih adalah more error bar option. Lalu setelah itu pilih custom, dan kemudian klik specify value. Untuk nilai positif, drag seluruh hasil dari standar deviasi. Lalu untuk nilai negatif, lakukan hal yang sama pada data yang sama. Lalu setelah itu klik OK. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa error bar masing-masing grafik batang memiliki tinggi dan rendah yang berbeda. Lalu untuk menambahkan nilai rata-rata pada masing-masing batang dapat dilakukan dengan cara klik batang, lalu klik kanan, lalu klik add data label, lalu akan muncul data seperti ini. Lalu agar rata-ratanya tidak tumpang tindih, maka kita dapat menggesernya satu persatu dengan cara seperti ini. Lalu jika tampilan rata-rata tidak lagi tumpang tindih, maka kita dapat dengan mudah melihat tinggi rendahnya nilai rata-rata dari masing-masing uraian. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi jumlah dari suatu data, maka akan tinggi pula rata-rata dan standar deviasinya. Jika angka dari seluruh data tinggi, maka grafik batangnya juga akan tinggi. Seperti yang dapat kita lihat pada data tanaman pangan dan hortikultura, di mana standar deviasi dari tanaman pangan adalah 5251976,93 dan standar deviasi dari hortikultura adalah 4479853,8, mengakibatkan lebih tingginya grafik batang dari tanaman pangan dibandingkan dengan hortikultura. Begitu juga dengan perkebunan dan peternakan, di mana standar deviasi dari peternakan lebih tinggi yaitu 3978616,91 dibanding dari standar deviasi perkebunan yaitu 960568,5, yang mengakibatkan grafik batang pada peternakan lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan. Begitu juga pada perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian, di mana standar deviasi tertinggi berada pada kehutanan dengan standar deviasi 31877,0808 dan diikuti dengan standar deviasi perikanan yaitu 363769669 dan juga yang terakhir pada jasa pertanian yaitu 5444617,178 yang mengakibatkan grafik batang tertinggi berada pada kehutanan, kemudian diikuti oleh perikanan dan juga jasa pertanian. Berikut yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.